bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku.
Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Yesus,
Shalom Pak Atta, Bapak Ibu, serta para sahabat terkasih di dalam keluarga besar TRC dan kepada saudara yang mendengarkan sharing ini di luar sana. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam siri berbagi RSSP model rekaman sisi sharing pagi hari ini. Terima kasih Pak Atta dan tim admin buat kepercayaannya untuk saya menyampaikan sharing lewat modul kita. Kiranya Roh Kudus yang memberi kita pengertian dan hikmat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini saya mengungsikan sama-sama kita belajar dari modul 7, yaitu tentang kekudusan keuangan, bagian E dan bagian B ya. Bagian E ada 2, dasar-dasar dari firman Tuhan. Yang pertama itu dari Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 dan ayat yang kedua terambil di dalam Imamat 27 ayat 30. Saya baca Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10 dulu ya. Yang berbunyi demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, apa yang kita mengerti tentang persembahan persepuluhan? Apa itu persembahan persepuluhan? Persembahan adalah suatu tindakan dalam membagi atau memberi sesuatu barang, baik berupa hadiah, uang ringgit, atau harta benda kepada orang tertentu. Manakala persepuluhan berarti 1/10 dari nilai hasil usaha, pekerjaan, atau hasil tanah, atau dari hasil ternak yang diusahakan atau dikerjakan. Jadi bila kita simpulkan atau gabungkan dari makna keduanya, ia membawa maksud memberi atau mengembalikan 1/10 dari segala hasil usaha, baik itu dari tanah, ternak kita, dan keuangan hasil dari pekerjaan kita. Saya harap kita memahami atau dapat nangkap maksud sederhana yang saya paparkan ini ya. Sebagai contoh, katakan kita diberkati 100 ringgit Malaysia minggu ini. 1/10 dari 100 ringgit adalah 10 ringgit. Betul ya? Dan begitulah selanjutnya. Kalau ternakan, kita diberkati sebanyak 200 ekor kambing misalnya. Jadi 1/10 dari 200 ekor adalah 20 ekor yang harus kita persembahkan. Kira-kira begitulah perkiraannya. Kalau kita bicara tentang persembahan persepuluhan ini, kita banyak mendengar dari hamba-hamba Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini, di kitab Maleakhi ini. Dan tidak sedikit orang, individu atau perkumpulan-perkumpulan jemaat yang
kurang setuju dengan ayat ini. Katanya persembahan persepuluhan itu hanya berlaku di zaman Perjanjian Lama. Ya, kita ini loh hidup di zaman kasih karunia dan banyak lagi alasan-alasan untuk membenarkan diri mereka. Kenapa berlaku begitu banyak pandangan, alasan, atau pendapat-pendapat yang bertentangan? Karena masih banyak orang yang tidak mau mengenal kebenaran firman Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang tidak memahami kebenaran dari maksud Tuhan lewat ayat firman Tuhan ini. Seperti kata firman Tuhan ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya dengan baik. Kita boleh rujuk dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6e. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Orang Kristen atau umat percaya kebanyakan itu lebih cenderung ikut-ikutan, lebih cenderung mengejar, mendengar apa yang enak bagi dirinya saja. Yang penting dagingnya merasa nyaman gitu loh. Saya berharap kita jangan begitu ya. Kalau firman Tuhan kata harus Jangan kita coba-coba untuk mengelak teguran atau nasihat-nasihat firman Tuhan. Apalagi menjelek-jelekkan firman Tuhan. Mengapa orang-orang Kristen atau semua orang yang sudah percaya Tuhan dan bahkan yang sudah lahir baru sekalipun harus mengembalikan persembahan persepuluhan? Nah, poin yang pertama mari kita simak dalam Maliaki tadi ayat Maliaki 3 ayat 10b. Di sana dikatakan supaya ada persediaan makanan di rumah Allah. Apa maksudnya, saudara? Supaya ada bagian atau upah kepada pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan. Di zaman dulu itu kan kaum Lewi yang Tuhan khususkan untuk melayani mezbah. Dan segala persembahan orang Israel itu adalah menjadi bagian orang-orang Lewi karena mereka itu tidak diberi harta pusaka atau tanah atas perintah Allah. Orang-orang Lewi ini full time melayani dalam kemah kudus Allah. Untuk kita hari ini, segala bentuk persembahan persepuluhan itu dikelola oleh gereja untuk pelayanan, seperti cicilan buat hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk kerja-kerja maintenance bangunan gereja, bahkan bayaran sewaan gereja, dan hal-hal lain dalam pelayanan. Itu antara bagian-bagiannya, bagaimana keuangan gereja akan dikelolakan untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Bagaimana pula dengan kita hari ini? Persembahan persepuluhan itu untuk apa? Dan kenapa kita perlu mengembalikan milik Allah? Nah, ini poin yang kedua, yaitu sebagai tanda atau respon kasih kita kepada Allah. Nah, saya ulang lagi, sebagai tanda atau respon kasih kita kepada Allah. Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, sumber sang pemberi berkat, itu harus menyadari ini. Ini adalah sebagai respon hati kita atas segala kebaikan Allah atas kehidupan kita. Banyak orang ngaku-ngaku mengasihi Tuhan, tetapi dalam praktiknya sebaliknya, saudaraku. Mau mengembali bagian Tuhan aja pelitnya, ya ampun. Tetapi kalau mau keluar uang untuk kebutuhannya
sendiri bisa-bisa aja mengeluarkan uang yang banyak tanpa terkendali. Nah, waspadai itu, jangan sampai kita punya sikap yang buruk sedemikian ya. Nah, poin yang ketiga, kenapa kita harus mengembalikan persembahan persepuluhan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah. Ya, persembahan kita adalah sebagai ungkapan syukur kita atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Persembahan yang kita berikan tidak hanya sebagai tanda ucapan syukur dalam bentuk uang saja, tetapi boleh juga dalam bentuk yang lain seperti barang, hasil tanaman, atau hasil dari ternakan kita. Yang penting di sini, bagaimana motivasi hati kita dalam memberi. Sedikit atau banyak itu tidak penting, asal jujur apa adanya yang kita miliki, bukan apa yang tidak kita ada. Seperti kisah benar yang Yesus sendiri ceritakan di perjanjian baru tentang si janda miskin itu. Bukan jumlahnya yang Tuhan lihat, tetapi motivasi hati kita. Apakah jujur atau hanya sekedar mau dilihat-lihat orang. Nah, teks kedua Imamat 27 ayat 30 yang berkata demikian. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, ini bentuk-bentuk persembahan yang telah Tuhan perintahkan kepada orang-orang Israel di zaman para nabi dan perjanjian lama yang menjadi teladan atau dasar untuk kita hari ini dalam mengenal dan mengerti maksud Tuhan, di dalam mendisiplinkan kita untuk bijak dalam mengelola segala bentuk berkat yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Seperti yang saya singgungkan di awal tadi, kita sering mendengar atau terbaca para teologis yang membahas tentang persepuluhan. Akan tetapi lebih sering tidak dimengerti oleh orang-orang percaya. Karena topik ini merupakan pergumulan bagi setiap orang percaya. Karena apa? Ketidaktahuannya apa yang menjadi alasan untuk memberi persepuluhan. Nah, di bagian akhir Imamat ini membicarakan mengenai penembusan rumah dan ladang yang sudah dinazarkan kepada Tuhan. Jadi, kalau kita baca dari ayat-ayat awal di Imamat pasal 27 ini, sebenarnya ada 4 persembahan nazar yang bisa diberikan. Yang pertama, manusia, itu di ayat yang ketiga sampai ke-8. Kedua, berbentuk haiwan, ayat yang ke-9 hingga 13. Imamat 27 ya. Yang ketiga, pemberian berbentuk rumah, ayat 14 hingga 15. Yang keempat, ladang, yaitu di ayat 16 sampai 24. Anak sulung umat Israel dan hewan sulung tidak boleh dijadikan persembahan nazar, sebab itu adalah hak Allah sendiri. Itu ayat kita boleh baca di Imamat 27 ayat 25 sampai 27. Demikian juga dengan barang-barang yang termasuk persembahan persepuluhan, yaitu di ayat 30 hingga 32. Ada juga hal-hal yang dikhususkan bagi Tuhan yang tidak bisa ditebus karena persembahan ini bersifat maha kudus.
eksklusif hanya untuk Tuhan saja. Nah, itu kita boleh baca di ayat 28 hingga 29. Nah, dari perintah ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Allah bermurah hati dengan memberikan kesempatan bagi umatnya menebus kembali persembahan nazar tertentu, namun tentu dengan persyaratan tertentu supaya umat Israel tidak sembarangan dalam bernazar. Semua persembahan nazar harus keluar dari motivasi hati yang tulus sehingga tidak akan pernah disesali karena itu adalah persembahan terbaik bagi Tuhan. Hal kedua, ada beberapa persembahan yang tidak bisa ditebus karena memang telah ditentukan dari permulaan sebagai milik Allah. Pada dasarnya, peraturan atau perintah-perintah ini mengingatkan umat Israel bahwa semua kebaikan dan kemurahan itu berasal dari Allah saja. Maka hidup kita pun milik Dia. Biarlah setiap pemberian atau persembahan kita, termasuk yang kita nazarkan atau janjikan kepada Allah, kita persembahkan dengan segala kerendahan hati dan penuh dengan ucapan syukur, dengan selalu mengingat bahwa kalau kita bisa memberi, itu adalah oleh anugerahnya semata-mata. Dan sekarang kita masuk di bagian B, modul 7 ini tentang kekudusan keuangan. Kita baca dulu ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan tentang keuangan di sini. Di Amsal 3 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat yang ke-10, Amsal 3 ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jelas di sini bahwa dengan tekun dalam memberi persembahan, artinya kita juga telah memuliakan Allah. Dengan memberikan persembahan persepuluhan, tidak berarti kita akan hidup dalam kekurangan, melainkan di ayat 10 berkata, lumbung-lumbung akan diisi penuh, bahkan sampai melimpah-limpah. Maksudnya apa, saudara? Orang-orang yang suka memberi, yang taat dalam keuangan, tidak akan hidup dalam kekurangan. Hidupnya akan Tuhan pelihara. Segala kebutuhannya akan Tuhan cukupkan dengan caranya yang ajaib. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, mari kita semat dalam diri kita supaya kita setia dalam memberi, terutama dalam mengembalikan milik Tuhan. Di beberapa dominasi gereja, persembahan persepuluhan itu dilakukan sekali dalam sebulan, dan persembahan biasa atau mingguan itu dilakukan setiap minggu. Itu yang kita ketahui. Jadi bagian kita lakukan dengan setia. Selebihnya tugas gereja lokal kita yang uruskan keuangan untuk pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi kita juga jangan lupa untuk mendoakan para petugas-petugas gereja, terutama dalam menguruskan keuangan, supaya Tuhan yang memampukan dan memberi mereka hikmat kepandaian dalam mengelolanya, agar diuruskan dengan penuh amanah dan bertanggung jawab. Nah, ayat yang ketiga, yang terakhir dari bagian B,
Nehemia 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Demikian firman Tuhan. Ingat bahwa sebagai orang percaya, dalam mempersembahkan persembahan kita, jangan kita lakukannya karena ia sebatas kebiasaan-kebiasaan saja. Tetapi harus kita kerjakan dengan setia, karena ini adalah firman Allah yang kita dapati dari Alkitab atau firman Tuhan yang hidup. Praktik persepuluhan ini memang sudah lama ada di gereja masa kini, seperti dari perjanjian lama di mana orang Israel memberikan persembahan mereka dalam beragam cara. Seperti dari ayat bacaan kita tadi dalam Nehemia 10 ayat 35 itu. Artinya apa, saudara? Setiap hasil pertama dari hasil tanah, tanaman, dan ternakan orang Israel, mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka atas pemeliharaan Tuhan, atas usaha-usaha mereka. Ini membuktikan bahwa bagaimana umat Israel hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan atas usaha mereka. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat mereka adalah supaya umat Israel sadar diri bahwa segala yang mereka punya sumbernya adalah dari Tuhan, bukan karena hasil jerih lelah mereka sendiri. Demikian juga dengan saya dan saudara hari ini. Segala bentuk apa yang kita ada hari ini, itu semuanya atas kasih karunia Tuhan atas hidup kita semata-mata. Bukan karena hebat kita, hikmat kita, gagah kita, kebijaksanaan kita, bukan, saudara. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati kita lewat usaha dan pekerjaan kita, tidak mungkin kita mampu memiliki semuanya. Ya, kita harus ada usaha, benar. Tetapi satu ini kita jangan lupa, sumber pemberi berkat itu adalah Allah semesta alam. Jangan sampai kita melupakan sumber pemberi berkat itu, saudara. Tetapi untuk menerima berkat atau hidup yang diberkati Tuhan, ada syarat-syaratnya. Ada imbal balik atau harga yang harus kita bayar. Salah satu syaratnya adalah topik kita hari ini, yaitu taat dalam keuangan. Bagaimana? Kembalikan bagian Tuhan, maka hasilnya akan kita tuai, yaitu pemeliharaan Tuhan atas kita, atas hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang. Saya mengakhiri dengan sebuah pertanyaan. Silakan jawab masing-masing dengan jujur dalam hati kita masing-masing. Sudahkah Anda atau saudara memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah persembahan itu adalah yang terbaik dan sepadan dengan anugerah Tuhan yang keluar dari motivasi hati kita yang tulus? 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga." Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya.
Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi, saudaraku, di dalam Yesus Kristus, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, sisanya biar Tuhan akan sempurnakan di dalam hidup kita. Asal kita mau, asal kita nekat untuk melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hari ini menegur saudara, puji Tuhan, ayo berbalik dan bertobatlah. Sebab tidak pernah terlambat untuk kita mengubah kehidupan, untuk kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu 3 ayat 19. Amin. Demikian firman Tuhan. Maaf atas segala kekurangannya, kiranya Roh Kudus yang akan sempurnakan memberi kita pengertian lebih dalam untuk memahami kebenaran dari firman Tuhan hari ini untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Tetap semangat, hidup kudus, jaga hati, hidup damai dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta.